Ya, Boleh, boleh yuk. oke yuk, jadi mulai ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Bagaimana kabarnya Bu Depi hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat walaupun saya hari ini ada kendala di dalam kelas saya. Oh, seperti itu. Jadi saya lihat saya lihat Bu Depi sepertinya ada kendala. Iya, Bagaimana kalau kita bahas tentang kendala yang Bu Depi alami? Gimana? iya Mbak, boleh Bu, baik Bu. Cuma karena pun saya ingin menyampaikan keluh kesah saya dengan seseorang, mungkin Ibu bisa menjadi coach saya supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang akan saya hadapi ini Bu. Baiklah, kalau begitu Bu Depi bisa menceritakan masalahnya apa, lalu sepertinya percakapan kita ini agak panjang ya Bu Depi. Iya, Oke, boleh Bu oke. Devi lanjut. Gitu. Jadi sebelumnya tujuan dari percakapan ini yaitu saya ingin mendiskusikan permasalahan yang saya hadapi dan saya juga ingin mencari tahu bagaimana solusi yang akan saya dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi Bu Rika, tadi di kelas saya ada permasalahan kepada anak saya, Ya. terutama yang bernama Akbar ya Bu. Jadi ada satu siswa saya yang bernama Akbar ini dia tidak bisa menulis. Sedangkan teman-teman yang lain itu kan semuanya rata-rata kelas 1 sudah bisa menulis, sedangkan dia belum. Nah, jadi tadi ketika saya mengajar, di jam pertama dia menulis sampai jam pulang dia pun tidak melakukan pekerjaannya dengan tepat, dengan waktu yang telah saya tentukan. Nah, jadi ketika hal tersebut terjadi, saya melakukan marah sama dia, saya marah-marahin kenapa tidak pernah selesai, kenapa tidak pernah tugas yang saya berikan itu siap dilakukannya. Nah, ketika Terus dari itu terus apa yang Ibu Depi lakukan? ya ketika dari itu ketika saya sudah marah-marah kepada dia, saya tidak tahu ternyata ada 2 temannya yang menjahili dia ini, Bu. Ada 2 temannya yang namanya Radit dan juga Yazid, dia menjahili si Akbar ini, dengan cara dia menyembunyikan sepatu. Nah, sepatunya itu sudah disembunyikan sama dia berdua, entah kemana ditaruhnya kan, Bu. Jadi kan itu kan permasalahan saya juga bagaimana saya harus menemukan sepatunya ini. Nah, jadi ketika saya sudah bertanya dengan teman-temannya siapa yang sembunyikan, ternyata kedua anak tersebutlah yang menyembunyikan anak ini. Nah, ketika saya panggil kedua anak tersebut, rupanya mereka mengatakan bahwasannya mereka kesal juga dengan si Akbar ini gara-gara sering membuat saya marah. Nah, jadi Nah, terus jadi langkah apa yang Ibu Depi ambil untuk menghadapi anak tersebut? oke, jadi langkah yang saya ambil untuk itu, saya panggil ketiga pihak anak tersebut, yang korban dan juga yang, melakukan kesalahan ini, yang menyembunyikannya. Saya panggil ketiganya, kemudian saya tanya kepada mereka, "Kenapa sih harus seperti ini?" Yang kepada kedua anak tersebut kan, Bu. Terus mereka bilang bahwasannya mereka juga kesal dengan si Akbar ini karena sering membuat saya marah. Nah, saya tanya, "Yang kesal kan saya, kenapa kamu juga ikut kesal?" Karena ternyata yang mereka katakan karena saya nggak suka kalau Bu Devi marah-marah sama dia, selalu bikin kesel sama dia. Nah, jadi makanya dari Seperti hal itu. itu mereka melakukan tindakan itu. Nah, jadi situ saya juga berpikir kan, oh berarti saya tidak boleh marah-marah dengan anak tersebut di depan anak-anak yang lain, dapat membuat mereka juga ikut-ikutan marah juga kepada Akbar tersebut gitu Bu. Jadi permasalahan itu yang sedang saya hadapi untuk saat ini. Jadi situasi sekarang itu seperti apa antara siapa anak murid Bu Depi tadi Akbar Akbar? dengan Yazid. Apakah mereka sudah seperti biasanya atau gimana? Oke, jadi untuk situasinya saat ini, tadi yang sudah saya lakukan, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka kenapa melakukan hal tersebut. Nah, setelah saya mengetahui permasalahannya, untuk permasalahan ini mereka sudah baikan dan sudah juga minta maaf. Untuk tindak lanjutnya pun saya belum ada memanggil kedua orang tua mereka karena bagi saya ini hal yang
Namanya juga anak-anak, anak kelas 1, hal yang wajar lah dilakukan oleh anak-anak tersebut. Jadi untuk situasinya mereka sudah baikan nih Bu, sudah baikan, namun ketika ketika keesokan harinya, rupanya perbuatan itu dibuat lagi oleh kedua anak ini. Nah, setelah melakukan kesalahan yang kedua kalinya, di situ saya mengambil tindak lanjut, saya panggil kedua orang Apa tindak tuanya. lanjutnya? Oh iya iya. Saya panggil Bu, kedua orang tuanya, orang tua si Radit dengan si Hajid yang melakukan iseng kepada Akbar ini. Itu kan termasuk kayak pembulian Bu ya lama-lama ya, karena kalau dibiarkan takutnya semakin menjadi ini Bu Rika. Ya. Terus selanjutnya gimana, apa yang harus di apa, gagasan atau masukan apa, kan Bu Depi sudah memanggil, belum ada langkah memanggil orang tua ya? Sudah Bu, tadi sudah saya panggil kedua orang tuanya. Terus apa gagasan, atau, apa, pesan dari orang tua tersebut kepada Oke. Nah, anaknya iya Bu. atau Jadi kan dia ketika saya panggil kedua orang tuanya ini, saya berikan masukan pada kedua orang tuanya bahwasannya tolong dibilangin anak-anak ibu bahwasannya anak ibu ini sudah iseng dengan temennya. Nah, tapi yang namanya orang tua itu kan Bu selalu membela anaknya. Ketika saya bilang seperti itu, pasti orang tuanya bilang anak saya tidak seperti ini Bu Depi, anak saya ini hanya ikut-ikutan saja. Nah, setiap orang tua pasti membela anaknya, sedangkan saya di situ tahu posisi anak mereka itu melakukan kesalahan. Nah, jadi saya di situ saya bilang, ini sudah kejadian 2 kali, Bu. Sudah dilakukan oleh anak ibu 2 kalinya. Kalau sekali tetap saya maafkan, tetapi kalau sudah 2 kali ini namanya pembulian. Kemudian orang tua tersebut hanya bilang, iya Bu, saya minta maaf anak saya seperti ini. Nah, kemudian setelah dari itu mereka pulang, orang tuanya sudah pulang dan keadaannya alhamdulillah sudah membaik nih Bu Rika karena sudah berbaikan, sudah meminta maaf juga antara kedua belah pihak dan juga dengan anaknya juga dengan si Akbarnya. Nah, jadi, sekarang, mereka sudah berbaikan antara keduanya? Sudah? Sudah berbaikan Bu. Jadi si Yazid dengan si Radit ini sudah meminta maaf kepada si Akbar. Yang saya harapkan ke depannya ini mereka tidak mengulanginya lagi sehingga kalau yang kita tahu kan kami kan sudah membuat kesepakatan kelas nih Bu ya. Bagaimana Iya. cara menghormati guru, bagaimana cara menghormati teman itu setiap hari saya ingatkan kepada mereka. Tetapi yang namanya anak-anak selalu mengulangi kesalahannya. Nah, di situ saya juga menyadarkan diri saya sendiri bahwasannya yang telah saya lakukan ini pun juga sebuah kesalahan bagi saya karena ketika saya marah di depan anak-anak yang lain itu membuat emosi anak-anak tersebut ikut meningkat juga. Nah, makanya itu saya mempelajarinya bahwasannya ke depannya ini oh berarti saya tidak boleh ini marah-marah di depan anak-anak yang lain. Takutnya mereka juga ikut membenci si kawannya ini. Jadi hal tersebutlah yang harus saya perbaiki untuk diri saya sendiri, Bu Ika. Berarti, keduanya sudah berbaikan antara satu dan lainnya. Terus Iya, apakah alhamdulillah sudah, Bu. terus apakah ini Ibu yakin untuk kedepannya mereka sudah tidak akan terjadi lagi pembulian seperti itu? Oke, kalau untuk ke depannya insya Allah saya yakin tidak akan terjadi lagi karena selalu saya berulang-ulang saya mengingatkan bahwasannya di dalam kelas sudah menyepakati kelas yaitu dengan menghormati sesama teman agar tidak terjadi seperti hal ini, tidak terjadi pembulian. Nah, mereka juga sudah berjanji kepada saya tadi dengan di depan kedua orang tuanya dan di depan orang tua si korban ini juga, Bu. Jadi menurut saya ke depannya insya Allah tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Baiklah, berarti dari situasi yang Bu Devi alami, sudah melakukan langkah-langkah yang baik, terhadap pemanggilan orang tua dan menanyakan, kondisi anaknya. Adakah Ibu Devi menanyakan kepada orang tuanya, seperti apa kondisi anak-anak tersebut di rumah? Iya, itu juga sudah saya tanyakan. Maksudnya di sekolah anak tersebut ini kenapa selalu berbuat usil kepada temannya, buat jahil kepada temannya. Cuman yang namanya orang tua itu kan pasti membela ya Bu, membela anaknya. Walaupun anaknya di mata kita salah, tapi di mata orang tua tuh pasti anaknya selalu benar. Nah, di situ juga saya tekankan bahwasannya anak ibu ini sudah melakukan kesalahan, tapi tetap yang namanya orang tua pasti membela terus anak-anak tersebut. Nah, jadi karena posisinya di situ ada anak-anak
kelas yang lain, mereka orang tua kan bilang, anak saya nggak pernah Bu seperti ini, malah anak saya yang selalu diejek-ejek dengan temannya si ini. Nah, situ kan posisi kalau anak-anak itu kan tidak pernah berbohong ya Bu ya. Jadi saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, betul nak si Radit ini nggak pernah jahilin kalian, rupanya temannya juga bilang sering Bu si Radit ini jahilin saya, ngejek saya, mukul saya, nanti sikit-sikit sepak saya, cubit saya. Nah di situ kan orang tua pasti melihat, oh anak-anak yang lain pernah nih diisengin juga sama sama anaknya. Nah berarti di situ kan uh, nampak bahwasannya anak orang tua tersebut memang sering menjahili temannya. Nah, jadi dari situ kan kita nggak payah kita panjang lebar, tapi anak-anak tersebut sudah jujur. Nah, dari situ orang tuanya juga ada bilang, iya Bu, mohon maaf ya Bu. Ada juga meminta maaf kepada saya juga kan. Memang anaknya agak sedikit payah dibilangin. Nah, ketika anak-anak lain bilang seperti itu, baru orang tuanya, iya Bu, maaf ya Bu, anak saya juga susah dibilangin di rumah selalu kalau apa-apa berontak sama saya juga. Nah, jadi ya seperti itulah Bu kalau misalnya namanya orang tua selalu membela anaknya, tetapi ketika anak-anak yang lain mengaku dan mengakuinya baru orang tuanya Bu mau mengaku bahwasannya anaknya tersebut tuh salah juga gitu Bu. Oke, berarti selama ini mungkin memang ada dia perbuatan di sekolah seperti itu sebelumnya dengan teman-teman yang lain ya, Ibu Iya, Devi? sebelumnya juga sudah, cuman yang menurut saya yang sangat fatal itu ya saat kasus inilah Bu, dia menjahili anak anak ini dengan membuang sepatunya entah di mana ditaruhnya, itu pun udah terjadinya kedua kalinya Bu. Kalau sekali mungkin bisa kita maafkan, tapi kalau kedua kali itu menurut saya sudah harus panggil orang tua. Makanya saya tindak lanjutnya itu panggil orang tua kedua kedua belah pihak, bagaimana solusinya untuk ke depannya, bagaimana untuk menyepakati agar hal tersebut itu tidak terulang lagi. Ya. Baik. Apa yang dilakukan Ibu Devi ini memang sudah bagus. Maksudnya mengambil tindakan atau langkah-langkah buat anak didik kita agar kedepannya tidak melakukan hal yang seperti dikatakan pembulian terhadap anak-anak. Nah, seperti itu. Terus yang Ibu Devi ambil dari sesi ini atau dari percakapan ini, yang Ibu Devi ingin simpulkan seperti apa ya untuk kedepannya seperti itu? Oke, jadi yang ingin saya simpulkan bahwasannya kita sebagai guru itu jangan pernah kayak menghakimi anak di depan anak-anak yang lain ya Bu ya, karena bagi mereka apa yang kita rasakan mereka ikut juga merasakannya. Misalnya saya marah kepada anak tersebut, anak-anak lain yang tidak salah pun akan mengikuti emosi kepada anak tersebut karena bagi mereka Bu Depi selalu dibikin emosi sama anak ini. Jadi mereka juga marah. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa mengendalikan diri saya lagi untuk bagaimana cara menyikapi anak yang malas belajar, anak yang malas menulis. Mungkin itu yang bisa saya ambil pelajaran untuk kasus saya kali ini, Bu. Oke, berarti kita sudah dapat maksudnya sudah apa yang dilakukan Bu Devi sudah oke, sudah mengambil keputusan dan langkah yang bagus. Untuk depan mudah-mudahan anak didik kita dapat terpantau dan sikap kita terhadap anak didik juga tidak boleh keterlaluan di depan murid yang lain sehingga tidak memicu anak murid itu untuk berlawanan dengan kita. Nah, seperti itu. Iya, benar, Bu. Tapi Ibu Devi semua sudah berjalan dengan baik. Untuk kedepannya yang saya sampaikan seperti itu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis. Dah, Bu Rika lanjut atau gimana nih? Lanjut, kameranya gimana nih ya Bu Rika ya? Udah. Yang apa ya? udah. Kamera yang itu ya? Oke. Mulai ya Bu Rika. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Devi. Nah, bagaimana Bu Devi? Apakah Bu Devi juga sehat hari ini?
Alhamdulillah sehat juga Bu Rika. Ini nampaknya kalau saya lihat dari raut wajah Bu Rika, nampaknya banyak sekali nih permasalahan yang Bu Rika sedang alami. Kalau boleh tahu, Bu Rika bisa diceritakan sama saya, mana tahu saya bisa menjadi coach yang baik untuk Bu Rika. Iya, Bu Devi. Saya pun lagi puyeng ini, Bu Devi. Saya ini mau mengungkapkan unek-unek saya kepada Bu Devi. Semoga saja saya dapat memecahkan masalah ini. Oke, ya berarti tujuan Bu Rika kali ini ingin mendiskusikan permasalahan yang Ibu Rika hadapi ya Bu Rika dan mencari tahu bagaimana solusinya ya Bu Rika. Saya hari ini mau bercerita, Bu, tentang sahabat saya di sekolah. Kalau untuk anak-anak, saya sepertinya tidak ada masalah, apalagi dengan anak TK, seperti itu kan, Bu, kan? Tapi masalah saya ini dengan teman sejawat saya sendiri, Bu. Jadi di sini saya agak pusing seperti itu kan, bukan untuk menghadapi teman saya, di sisi lain dia teman saya, teman sejawat saya, satu ruangan lagi, satu Iya. lokal, kan? Kalau boleh tahu apa permasalahan yang Bu Rika hadapi dengan teman sejawat Bu Rika? Saya mau saya mau bercerita, masalahnya seperti ini, Bu. Nah, saya ini kan satu lokal dengan ibu si A ini. Nah, dia itu kalau kita bilang seperti untuk kita dengan si A tadi kan mitra dalam bekerja, Ya. bukan? Nah, di situ sepertinya kemitraan dia itu kurang membantu saya gitu, Bu. Seperti contohnya, Bu, ya, seperti dalam keadaan misalnya dia waktu kedatangan ketertiban dia masuk ke sekolah, dia selalu telat, seperti itu, Bu. Kita misalnya di kala hari Senin itu kan kita ada yang namanya itu upacara untuk anak TK kan, bukan namanya pengenalan, kan, bukan? Seperti itu, pengenalan kepada seperti SD lah, cuman kita kan tidak seperti anak SD gitu, bukan? Terus di situ di kala situ kan ada pertukaran untuk teman sejawat kita itu kan bergantian untuk menyampaikan pesan-pesan seperti itu kan, bukan di depan anak-anak. Nah, di saat seperti yang kita butuhkan itu dia tidak datang, padahal disitulah pergantian kita dengan si A tadi untuk menyampaikan sesuatu. Seperti Iya. itu. Terus Kalau kira-kira apa ya Bu yang mendasari bahwasannya teman sejawat Ibu itu tidak pernah datang? Apakah dia memang selalu tidak datang ataukah memang ada acara atau bagaimana itu Bu? begini, Bu, satu hal dia itu kan selalu telat. Kedua hal dia itu terkadang kalau ada urusan memang sih keluarga itu kan nomor satu, Bu, ya. Tapi kan kita namanya kita tanggung jawab kita sebagai guru, ya kita harus menjalankan tugas kita dahulu. Kita utamakan tugas kita dahulu. Setelah itu kan kita bisa meminta izin untuk permisi seperti itu kan, Bu. Nah, Iya. kadang ini dia kedatangan dia dalam telat dia itu tadi sudah mempengaruhi kita sepertinya dia itu tidak mematuhi kehadiran kita seperti tepat waktu seperti itu kan, Bu. Terus begitu kita sudah masuk, udah rolling, udah mulai kegiatan, terkadang di situ dia telat. Sudah itu nanti dalam 1 bulan itu selalu ada saja, Bu, yang permisi, ada keluarganya yang sakit, seperti itu. Jadi di dalam pembelajaran kita bersama anak tidak tercover gitu, Bu. Karena saya kan hanya sendiri, apalagi anak TK kan, Bu. Anak TK kalau kita ibu gurunya sendiri, terus yang lain anak-anak yang lain itu kan tidak bisa kita rangkul semua. Kadang-kadang kan anak kita lagi berdoa seperti ini, yang satu udah dia lari keluar, Bu, lari keluar. Terus saya harus memanggil dia, mengajak dia lagi masuk. Jadi anak yang di dalam ini udah mulai ikut dia, Bu, keluar juga. Nah, seperti itu. Jadi kan saya butuh itu, Bu, namanya mitra atau teman sejawat saya untuk masuk gitu. Cuman kita kan juga kasih kesenggangan kalau misalnya keperluan yang begitu penting boleh. Cuman jangan keseringan seperti itu, Bu. Kira-kira Bu Rika semenjak permasalahan ini pernah tidak Bu Rika menjumpai beliau dan menanyakan
kenapa sih tidak pernah masuk, kenapa sih harus libur-libur, ada nggak penyelesaian masalah bagaimana nanti Bu Rika dengan Ibu si A ini untuk mengatasinya? Apakah sudah melakukan pertemuan dengan beliau atau gimana? Sebelumnya kan Bu, sebelum melakukan pertemuan dengan teman sejawat saya si A ini, sebelumnya kami sudah membuat kesepakatan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, bukan tentang kehadiran seperti itu. Terus juga kita sampaikan kepada teman-teman yang lainnya juga bahwa kesepakatan kita jika sudah jam 10 itu udah terhitung jam 9 Bu, jam 9 itu sudah terhitung tidak hadir Bu, jam 9 Bu kan sudah terhitung tidak hadir karena kan di situ sudah memasuki kegiatan inti. Mungkin kalau di SD beda lagi Bu ya, karena kami kalau di TK kan memang seperti itu Bu. Nah, di situ kesepakatan bersama kepala sekolah. Lalu setelah kejadian ini berulang lagi, jadi saya dan teman-teman yang lain, pertama saya dulu kompromi dengan teman-teman sejawat yang lain Bu kan. Terus Bu, saya tanya kepada teman-teman yang lain nih Bu, teman sejawat saya tapi lokal yang sebelah Bu kan, tanpa mengetahui kepala sekolah dulu Bu, kan kita nggak enak Bu kan, karena udah kita buat kesepakatan sekali, kita laporkan lagi kepala sekolah nggak enak kan Bu. Jadi saya bilang seperti ini, Bu B ya, Bu B, gimana ini Bu, si Polan, si A ini sering kali telat. Iya, saya pun heran. Begitu saat dia piket, anak-anak itu gimana? Itu kan tanggung jawab kita. Kalau lah dia memang ada petugas sekolah, kan Bu. Tapi kan petugas sekolah itu nggak khusus untuk melihat anak-anak bermain kan Bu kan. Nah, terus kan dibilang, iya itu kan tanggung jawab yang piket. Bagaimana jika anak itu jatuh dari ayunan kan Bu? Nah, karena kan sudah dititipkan anak itu kepada guru seperti itu, terutama kan guru piket. Nah, guru piket itu kan bergantian-gantian. Nah, jadi saya sampaikan seperti itu. Iya. Nah, terus tuh si B bilang seperti ini. Bagaimana kalau kita kumpul lagi? Iya, emang betul Bu. Bagaimana kalau kita kumpul lagi? Saya bilang gitu kan. Kita beritahu kepada si Ani tadi bahwasanya usahakanlah datang cepat pada waktunya kalau dia lagi piket seperti itu. Terus kalau tidak piket bolehlah dia datang mau jam 8 lewat dikit boleh, saya bilang kayak gitu. Iya. Oke, jadi untuk sebenarnya penyelesaian masalahnya udah dilakukan Bu ya dengan teman-teman sejawat dan yang lainnya Bu ya. Jadi kira-kira bagaimana Bu respon Ibu si A ini ketika Ibu dengan rekan sejawat Ibu memberi nasihat, memberi masukan kepada si Ibu si A ini Bu? Iya, saya dan teman-teman akhirnya melakukan bukan rapat sih sebenarnya, cuman kolaborasi gitu Bu ya. Dengan si A tadi kan, dengan teman-teman yang lain tanpa pengetahuan kepala sekolah dulu kan. Nah, kami berkata seperti ini dengan dia. Bu, Ibu si A, kami minta tolong sekali, kalau bisa hadirlah tepat waktu di waktu kita jam piket, karena kan teman-teman yang lain kan ingin juga bergantian, ingin juga dia datangnya agak telat sedikit, walaupun jam 8 paling lambat seperti itu kan. Karena kami Bu, walaupun nggak piket, kami datangnya itu nggak jam 8, tetap setengah 8. Cuma untuk yang piket itu memang harus bertanggung jawab waktunya, harus tepat jam 15 itu memang sudah ada di sekolah kan Bu. Nah, baru kita menyusul jam setengah 8 seperti itu. Nah, terus direspon dia seperti ini. Dia bilang, iya, kata dia seperti itu. Iya, dia bilang. Ya dia nggak banyak berkomentar atau nggak banyak bercakap gitu Bu. Cuman mengatakan, iya seperti itu aja Bu. Itu aja responnya iya. Saya pun dan kawan-kawan jadinya bingung gitu kan. Gimana caranya? Setelah dia, itu kan Bu, setelah cakap dia iya, bilang dia iya, udah oke lah berarti kan kita sepakat kan Bu kan, nah, berarti oke lah dia datang kan Bu kan, kalau misalnya piket tuh tepat waktu. Terus di kemudian harinya, di selang 1 minggu kemudian, pas dia piket, telatlah dia Bu. Ya Masya Allah, udah jam 8 Bu, Masya Allah. Berarti diulangin lagi ya Bu ya?
Berarti Kami diulangin lagi. oh, diulangi lagi. Jadi ya seperti itulah Bu. Jadi untuk, ada tidak, Ibu dengan teman rekan sejawat Ibu kayak melaporkan kepada atasan, kepala sekolah untuk menindaklanjuti Ibu si A ini, Bu? Apakah itu sudah dilakukan atau belum, Bu? Kebetulan kemarin sudah Bu. Ibu kepala sekolah tahu dia dari absen kan Bu. Dari Mhm, absen dia tahu lihat ketahuan ini ya? ya. Terus tuh pun pas piket dia belum datang. Jadi kami kan bilang sama Bu kepala sekolah, Bu, si A ini Ibu guru si A bagaimana Bu? Terus saya bilang seperti itu kan. Mhm, Dia selalu telat ini Bu. Padahal dia ini piket Bu loh. Kami bilang kayak gitu mhm. kan. Ya udah nanti kita tegur sekali lagi ya katanya kayak gitu kan, kita buat rapat sekali lagi kan. Ya sudah, kami kepala sekolah pun sudah tahu tentang Ibu si A tadi. Oke. Nah, jadi nih Ibu, kira-kira, misalnya di kemudian hari lagi Ibu A ini melakukan hal tersebut lagi, bahwasannya kepala sekolah sudah mengingatkan, teman sejawat sudah mengingatkan, dan Ibu si A ini melakukan lagi. Kira-kira rencana Ibu ke depannya ini bagaimana? Ataukah gimana? Itulah Bu rencana ke depannya itu. Terus saya bilang kepada Ibu kepala sekolah, Bu, bagaimana ya Bu, si Polan si A ini tidak tepat waktu. Bagaimana kalau kita buat pinjer aja Bu? Heeh, oke. Jadi solusinya mau Solusinya buat seperti pinjer itu. ini Bu ya? Pinjer jadi kan ada tanggung jawab dia untuk tepat waktu kan Bu. Iya Seperti benar. itu. Oke, berarti untuk, tindak lanjut ke depannya ini mau menyepakati untuk membuat finger, Bu, ya, biar Ibu Iya, si A ini datang tepat waktu, tidak libur-libur asal-asal hari, Bu, ya. tidak Oke, ada. heeh. Iya, Bu, jadi, ini, karena saya sudah tahu tindak lanjut Ibu ke depannya bagaimana dan juga untuk solusi-solusi yang Ibu hadapi pun juga menurut saya sudah sangat tepat, Bu, ya, bagaimana untuk cara menegur teman sejawat Ibu. Nah, oke, dari permasalahan ini kira-kira, apa sih yang Ibu dapatkan dari, proses coaching sama saya ini, Bu, kira-kira, Bu? Selama proses coaching bersama Ibu Depi, saya lebih kayaknya sudah mendapat kedepannya seperti apa tentang tentang maaf ya Bu. Iya. Ya, sepertinya saya udah mendapatkan titik terang gitu Bu ya. Kita Iya. sama-sama saling berkolaborasi dengan Bu Depi sebagai coach. Terima kasih banyak. Kedepannya walaupun teman kita seperti itu ya kita harus menanggapinya ya bagaimana ya, karena dia juga teman kita harus memberi dia dukungan untuk tetap maju seperti itu kan. Cuman itulah Bu langkah-langkah saya ke depan mungkin untuk dia Bu, seperti Iya. itu. Semoga hati Ibu diluaskan lagi, dada Ibu dikuatkan lagi untuk mempunyai teman Amin. rekan sejawat seperti Ibu si A, Bu, ya. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bercerita permasalahan Ibu kepada saya. Kita tutup pertemuan kali ini, Bu, ya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 14 menit baru, Kak. Kita cukup Sedikit lah aja. ya. Udah, ini kan masih direkam. Tadi Bu Fasil bilang kita isi lembar dulu, Kak. Lembar nanti kita bacakan sama-sama ya. Ya, boleh. Tapi udah selesai ini lembarnya. Nah, tapi Baca. lembarnya satu Uh, aja kan? Boleh iya, nanti kalau bisa Kak Rika aja yang ini, ngomong. yang ngomong. Kebanyakan dari Pia. Nanti Kakak aja yang untuk menyimpulkan dari coach kita ya. Boleh? Boleh. Nanti Depi tampilkan atau Depi kirim ke kakak? Oh, dipikirin ke Kakak aja ya. Ya, WA aja ya. Nah, ini kita dulu bahas tentang Itu. hasil refleksi dirinya dulu ya. Oh iya. Depi baca aja dulu. Depi baca ya. Oke, jadi dari tabel 4 refleksi diri latihan coaching.
Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, jadi selama coaching ini menurut saya sudah mendapatkan percakapan yang baik antara coach dan coaching, antara saya dengan Ibu Rika. Nah, kami lebih leluasa mengutarakan permasalahan saya dengan Ibu Rika. Kemudian Ya. yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, menurut saya mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita coachingnya, Bu ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, menurut saya untuk yang saya lakukan yaitu mendengarkan dengan saksama alur cerita yang coach berikan sehingga saya mampu mendalami permasalahan dan memberikan pertanyaan untuk mencari solusi yang dihadapi coach. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin menurut saya lebih banyak belajar lagi agar bisa menggali potensi si coach-nya. Kemudian yang terakhir, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan saya lebih lega ketika menyampaikan seluruh keluh kesah yang saya alami pada murid saya dan saya juga mendapatkan menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri saya sendiri yang dibantu oleh coach saya. Okay. Ya. Udah itu aja kan? Berarti nanti kalau misalnya Bu Rika mau jelasin nanti yang murid tadi diganti ke guru ya Bu Rika ya? Oh iya iya. Jadi pikirin. Oke, berarti kakak baca juga ini penjelasan Ya, baca aja Kak. Untuk tabel 4 ini refleksi diri, latihan coaching bersama Ibu Depi Rahmawati. Untuk refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah yang sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antara coach dengan coacher berjalan cukup lancar. Kemudian suasana juga lebih cair daripada saat sebelum mengenali masalah yang ada di sekolah Ibu Depi. Sedap. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditinggalkan? Alhamdulillah sepertinya tidak ada lagi yang harus diperbaiki, semua sudah sesuai dengan alur cerita. Udah nanti itu aja Kakak waktu pas kesimpulan sama Bu Fasil. Udah bagus tuh, jangan ada peningkatan lagi karena kita kan udah selesai nih. Ya, oke. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presentasi atau kehadiran penuh? Nah, Ibu Depi fokus menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita berdoa agar semua dapat berjalan dengan lancar. Oke, ya, mantap. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, untuk meningkatkan saya harus belajar praktik lebih banyak lagi, sering-sering kita bercakap, semakin sering kita praktek, maka semakin mahir dalam melakukannya. Ya, udah ada keren kali itu. Yang terakhir apa itu? Umpan balik. Terus umpan balik dari coach saya, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, saya merasakan ada teman untuk segala sesuatu yang membuat saya bimbang dan akhirnya saya temukan beberapa support yang memperkuat solusi saya. Oke, Saya menemukan keren. solusi yang terbaik. Oke, berarti itu aja Bu Rika. Nggak usah pakai punya saya, punya Bu Rika aja udah mantap. Oke. Karena kan kalau punya saya tadi kan masih ada peningkatan kan. Kalau punya Bu Rika kan sudah ada tidak ada perlu ditingkatkan lagi karena kan udah final nih kita. Nah, terus hal yang baik dan positif dalam coaching ini adalah menemukan hal-hal yang baru dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh coach. Okay? Ya, mantap dah. Oke lah. Dah yuk. Udah siap yuk pulang. Untuk diterapkan dan dimaksimalkan sebagai guru dalam mengelola kelas atau murid. Iya, mantap Bu Rika. Dah oke itu. Ya.